Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mariati, BP 19010019. Saya akan menjelaskan materi bab 16, yaitu instrumen ekuitas dan utang. 1. Menjelaskan definisi investasi instrumen utang dan investasi instrumen ekuitas. Investasi instrumen utang adalah pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo yang dicatat menggunakan biaya perolehan amortisasi. Sedangkan investasi instrumen ekuitas adalah aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Yang kedua yaitu menjelaskan pengakuan awal dan pengukuran investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Pengakuan awal pada instrumen ekuitas, klasifikasinya yaitu pengaruh signifikan atau pengendalian, presentasi kepemilikan dan pelakuan akuntansi, acuan PSAK. Pengaruh signifikan yang pertama itu tidak ada pengaruh signifikan kurang dari 20% nilai wajar, dan perlakuan akuntansinya yaitu nilai wajar. Acuannya yaitu PSAK 55 revisi 2014. Yang kedua itu terdapat pengaruh signifikan yaitu 20% sampai 50%. Perlakuan akuntansinya yaitu metode ekuitas, sedangkan acuan PSAK-nya itu PSAK 15 revisi 2013. Pengendaliannya lebih dari 50% dan perlakuan akuntansinya itu konsolidasi. Acuan PSAK-nya itu PSAK 65. Pengakuan setelahnya berdasarkan PSAK 55 revisi 2014 apabila dalam kondisi nilai wajar instrumen ekuitas tidak dapat ditentukan nilai wajarnya secara andal, maka investasi instrumen ekuitas tersebut dapat dicatat sebagai harga perolehan. Pengukuran setelahnya yaitu suatu entitas termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan ekuitas anak atau bagian partisipasi dalam ventura bersama. Metode ekuitas, metode untuk mencatat investasi pada entitas asosiasi. Kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investasi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengakuan untuk investasi instrumen utang yang pertama itu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Pengukuran setelahnya yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang serta aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat menggunakan biaya perolehan yang diamortisasi. Yang ketiga yaitu menjelaskan pengukuran setelahnya dari investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Pengukuran setelahnya di investasi ekuitas yang pertama yaitu aset keuangan diukur pada nilai wajar, aset keuangan yang kedua aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Keempat yaitu menjelaskan pengertian pengakuan investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Keempat yaitu menjelaskan pengertian pengakuan investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Untuk instrumen ekuitas, apabila entitas menjual investasi yang memenuhi kriteria pengertian pengakuan, maka selisih antara nilai tercatat investasi dan harga jual diakui sebagai laba rugi di tahun berjalan. Untuk instrumen utang, apabila terjadi penghentian pengakuan, perusahaan melakukan penjualan investasi, maka entitas menghitung keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjualan tersebut. Yang terakhir yaitu menjelaskan penyajian dan pengungkapan investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Yang terakhir yaitu menjelaskan penyajian dan pengungkapan investasi di instrumen ekuitas dan instrumen utang. Penyajiannya itu menurut contoh 16.1. PT Angkasa membeli 10.000 lembar saham pada PT Semesta dengan harga kuantasian 1.200 per lembar. Selain itu PT Angkasa juga membayar biaya transaksi atau broker fee sebesar 240.000. PT Angkasa mengklasifikasikan investasinya dalam saham PTB sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.
Jurnal yang dicatat pada PT Kasa pada tanggal perolehan investasi tersebut yaitu debit investasi 12 juta, debit beban broker fee 240.000 dan kas kredit 12.240.000. Jika PT Kasa mengklasifikasikan investasi tersebut sebagai investasi yang tersedia untuk dijual, maka pencatatannya investasi debit 12.240 dan kredit kas 12.240. Selanjutnya yaitu penyajian instrumen ekuitas dan utang. Dijelaskan pada contoh 16.2 pengakuan dan penghentian pengakuan investasi, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2015 PT Lentera membeli 15% kepemilikan PT Terang dengan total harga perolehan 300 juta. Investasi tersebut diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Jurnal pada tanggal 31 Oktober 2015 yaitu investasi di saham 300 juta pada kas kredit 300 juta. PT Terang mengumumkan dividen sebesar 40 juta pada tanggal 1 Desember 2015. Dividen yang diakui pada PT Lentera adalah sebesar 6 juta dikali 15% dari 40 juta. Jurnal yang dicatat ialah pada tanggal 1 Desember piutang dividen 6 juta, debit dan kredit pendapatan dividen 6 juta.